Dan pengennya juga saya tertarik juga untuk jadi TKI. Ada sebetulnya. kepikiran seperti itu? Ya saya pikirnya, ya mereka aja mudah-mudah sudah menghasilkan uang, bisa beli motor, beli sawah, gitu kan, kiriman untuk orang tua. Lah ini saya yang dari kampung dan kategorinya culun itu, ya pengennya ya begitu. Untuk menjadi dosen, ternyata dalam pertarungannya saya kalah telak gara-gara bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena pada waktu itu saya ada konflik dengan guru yang mengampu bahasa Inggris ini. Itu akhirnya saya itu kayak dendam dengan pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya saya seolah-olah menyumpahi diri sendiri, pokoknya saya tidak mau dengan bahasa Inggris. Ceritanya bagaimana nih ketika jenengan dari Tulungagung ini kok bisa berpindah ke Kediri? Itu jadi sebelum ke Kediri ini unik juga nyampenya ke Kediri itu. Jadi dari Tulungagung SMA itu saya sebetulnya tidak ingin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di Tulungagung khususnya itu kan terkenal pada waktu itu anak-anak mudanya itu menjadi TKI. Langsung terbang gitu. Langsung kerja ke luar negeri. Dulu yang masih primadona pada waktu itu Brunei. Hong Kong gitu setelah Malaysia. Berarti masih sekitaran Asia? Iya betul. Dan pengennya juga saya tertarik juga untuk jadi TKI. Ada kepikiran seperti itu? Ya saya pikirnya, ya mereka aja mudah-mudah sudah menghasilkan uang, bisa beli motor, beli sawah, gitu kan, kiriman untuk orang tua. Lah ini saya yang dari kampung dan kategorinya culun itu, ya pengennya ya begitu, sesimpel itu saja. Selesai saya tamat sekolah, ya nanti saya bekerja, setelah itu dapat uang dikirim ke rumah untuk beli sawah, untuk beli apa kebutuhan orang tua, gitu tadinya. Tapi ternyata pemikiran saya itu ditolak mentah-mentah oleh mas-mas saya, abang-abang saya. Nggak boleh, digitukan. Kamu pokoknya harus melanjutkan kuliah. Padahal saya sebetulnya tidak semangat untuk kuliah. Tapi karena saya dipaksa untuk kuliah, ya wes saya berkompromi. Saya mau, akhirnya saya daftar. Ya alhamdulillah ya diterima itu. Dan akhirnya ya betul saya dengan segenap berkecamuk gitu, dan masih ABG ya itu ya. Nyampe di Pontianak itu ya. Itu begitu saya nyampe di Pontianak, menginjakkan kaki di Pontianak, saya seolah-olah tidak di negeri ini, tidak di Indonesia, kayak di Malaysia saya. Pikiran saya gitu. Karena bahasanya bahasa Melayunya kental sekali kental sekali loh. Ini kayak di Malaysia saya. Wah, kayaknya ini. Di situ saya akhirnya mencoba menikmati. Kayaknya nikmat juga begini kan gitu. Dan berapa tahun di Pontianak itu? Saya di Pontianak itu 6 tahun. 6 tahun. Jadi begitu selesai, saya tidak langsung pulang ke Jawa lagi, tapi saya sebetulnya mau mencoba keberuntungan di sana. Dengan mencoba menjadi dosen pada waktu itu, melamar. Di era saya itu fase-fase terakhir ya, walaupun tidak tahun terakhir, mungkin masih sisa 2 tahunan kayaknya ya. Itu fase-fase terakhir S1, sarjana S1 itu bisa untuk melamar menjadi dosen ya di perguruan tinggi negeri. Nah pada waktu itu saya mencoba untuk bertahan, untuk mencoba keberuntungan itu dengan usaha macam-macam di sana. Sambil sambil usaha macam-macam. Salah satunya kuliner. Berarti kuliner yang sekarang dibangun itu udah dibangun dari dulu ya? Saya juga tidak nyangka kalau saya itu adalah bagian dari fondasi kuliner yang sekarang. Luar biasa. Gitu. Jadi saya menikmati sekali, dan tidak nyangka itu ternyata dari fondasi itu. Nah, pada waktu kembali lagi ke itu tadi yang Pak keberuntungan itu untuk menjadi dosen, ternyata dalam pertarungannya saya kalah telak gara-gara bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wah ini seru nih. Ketika jenengan mengatakan kalau dulu jenengan kalah bahasa Inggris, sekarang punya kursusan bahasa Inggris. Wah, itu seru itu. Berarti setelah nggak jadi dosen akhirnya tidak menjadi dosen, tapi saya pengen lanjut untuk bertarung lagi. Sebetulnya gitu.
Dengan cara apa? Saya akhirnya saya harus bisa bahasa Inggris, kan gitu. Padahal sebelumnya saya itu memusuhi sekali bahasa Inggris. Jadi semacam musuh bebuyutan. Itu saya alami mulai dari SMP. Apa? Karena ada pernah cerita apa gitu atau gimana? Emang karena sulit atau gimana? Kalau menurut jenengan? Sebetulnya pada waktu itu menurut saya tidak sulit bahasa Inggris. Karena pada waktu SD itu kelas 6, saya tahu karena SD dulu kurikulumnya belum ada bahasa Inggris ya. Mulai SMP baru ada. Nah, saya sangat gembira sekali ketika mau naik ke SMP karena ada bahasa Inggris itu. Gitu sebetulnya. Tapi faktanya berbeda. Itu ketika saya itu di pertengahan jalan, itu mulai kelas, kayaknya perpindahan kelas ya. Jadi kelas 1 itu pindah, ruangannya pindah. Terus ada perubahan guru, kayaknya seingat saya gitu. Terus ya ini ngapunten, saya juga mohon maaf ini pada guru saya ini. Tapi sisi lain saya juga berterima kasih. Nah, karena pada waktu itu saya ada konflik dengan guru yang mengampu bahasa Inggris ini. Itu akhirnya saya itu kayak dendam dengan pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya saya seolah-olah menyumpahi diri sendiri, pokoknya saya tidak mau dengan bahasa Inggris. Ada ceritanya ternyata juga. Itu waduh. Nah, itu ternyata berlanjut sampai di perguruan tinggi saya. Akhirnya enggak mau belajar bahasa Inggris. Pokoknya enggak mau tahu, enggak saya reken bahasa Inggris itu. Yang lain masih saya perhatikan, bahasa Inggris enggak perhatikan. Terus bagaimana kalau ujian? Ya ujian ya saya pejam matanya pokoknya saya isi. Gitu. Iya. Itu yang akhirnya dari kegagalan itu menunjukkan fakta buat saya harus berkompromi dengan bahasa Inggris. Dan akhirnya saya mendapatkan semacam hidayah dari adik kandung saya. Nah, itu yang kebetulan pada waktu itu harusnya dia kuliah, ternyata dia belum melanjutkan kuliah, masih terminal dulu untuk belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare. Itu adik jenengan kandung. Adik, iya. Itu namanya ini. Karena sekarang juga ngajar di Kampung Inggris namanya Miss Rindu. Perempuan. Nah, itu saya dapat informasi itu, akhirnya saya tertarik untuk kembali lagi ke Jawa. Awalnya saya tidak tertarik sebetulnya. Karena apa ya? Saya pengen bertarung lagi ya. Iya, di Pontianak kan gitu. Untuk masa depan itu seperti apa, saya pengen di Pontianak. Ternyata fakta menunjukkan berbeda. Saya harus belajar bahasa Inggris, akhirnya datang ke Kampung Inggris Pare, dan kebencian saya berubah. Berubah menjadi sebuah kecintaan yang luar biasa. Akhirnya saya pokoknya jadi kutu buku banget lah dengan bahasa Inggris pada waktu itu. Sekutu buku saya dengan bahasa Inggris pada waktu itu belum pernah saya alami di proses pembelajaran saya sampai di perguruan tinggi. Belum pernah. Jadi pas belajar bahasa Inggris itu getol sekali dengan buku yang berbau bahasa Inggris. Ada pemicu nggak? Biasanya kan ada pemicu gitu. Kenapa kok dari yang dulunya benci, di luar mungkin yang sakit hati tadi ya? Iya. Bentuk balas dendam yang positif lah gitu. Nah, di balik itu ada nggak yang menjadi kok jadi cinta banget sama bahasa Inggris tuh? Yang ditimbulkan apa yang dari jenengan itu? Satu, karena saya punya cita-cita. Selain cita-cita saya harus untuk menjadi dosen. Dan cita-cita saya ini berubah untuk bagaimana saya bisa melanjutkan lagi. Gitu. Awalnya saya pengennya melanjutkan ke Belanda. Pada waktu itu. Nah, makanya saya harus bisa bahasa Inggris. Dan yang kedua, lingkungan. Nah, saya menjumpai lingkungan di Kampung Inggris itu berbeda dengan lembaga-lembaga kursus yang ada di kota-kota, termasuk di Pontianak pada waktu itu. Nah, ini saya menjumpainya pembelajarannya ini sangat bersahabat, sangat bersahaja sekali, sangat ada kedekatan antara siswa dan guru. Itu seolah-olah itu ya seperti kawan kan gitu, sehingga enak untuk berkonsultasi, bertanya, belajar, sharing-sharing itu enak. Ditambah lagi lingkungan memang.
lingkungan yang cukup mensupport karena kita ketemu dengan sama-sama belajar, yang belajarnya itu juga setiap hari. Ya. Nah itu. Dan di situ saya ketemu seolah-olah kecintaan saya untuk belajar itu bangkit luar biasa. Ya. Kan gitu. Jadi saya pengen ini harus bisa saya. Gitu. Iya. Berarti luar biasa ya ketika yang dulunya benci banget sama bahasa Inggris akhirnya jadi cinta banget. Dan itu tahun berapa ketika pindah ke kampung, bukan pindah ya, belajar ke kampung Inggris itu? Saya masuk ke kampung Inggris pertama kali, menginjakkan kaki di kampung Inggris itu 2005 Desember. Dan itu udah besar juga seperti sekarang atau dulu masih kecil? Kampung Inggris sudah besar. Sudah besar pada waktu itu sudah banyak kursusan yang memang tidak sebanyak sekarang ya, tapi sudah banyak pada waktu itu dan sudah cukup besar dan juga sudah sangat terkenal. Cuma bedanya dulu di tahun-tahun itu belum semasif dunia online sekarang karena masih sangat terbatas dunia online ya. Dan gitu. Ini yang pertanyaan menarik nih, ketika jenengan tadi kan pindah dari Pontianak untuk belajar bahasa Inggris di kampung Inggris nih. Lah, proses dari kampung Inggris belajar sampai punya kursusan itu gimana itu?